kita sedang berbicara tentang kondisi ekonomi yang belum stabil, bahkan kita mendapatkan lemparan 32% melalui surat yang dikirimkan oleh Donald Trump ke Pak Prabowo. Di tengah kondisi global dan domestik yang saat ini sangat dinamis, bagaimana BRI Dana Reksa Sekuritas memandang outlook pasar modal semester 2 2025? Baik, terima kasih Mbak Syaf. Jadi kita melihat akhir tahun ini, indeks itu berada di kisaran 7.300-an. Karena memang kalau kita lihat kenaikan dari EPS market, earning per share market itu secara keseluruhan itu sekitar 3% saja. Jadi kita melihat mungkin tahun 2026 merupakan tahun yang lebih baik lah daripada tahun ini. Sehingga tahun ini memang kita melihat dari segi pasar modal masih merupakan tahun untuk surat utang atau bond market ya. Oke, sampai dengan akhir tahun 2025 surat utang dan bond market. Iya. Oke, berarti itu yang masih sangat potensial ya sampai dengan akhir tahun. Dan bagaimana Anda melihat tentang tren bisnis brokerage dan juga underwriting ke depannya? Ya, kalau kita pilah-pilah bisnis brokerage di Indonesia ini, seperti saya bilang, tahun ini banyak sekali pengeluaran obligasi dari perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dan sepertinya masih berlanjut sampai dengan akhir tahun. Kalau kita lihat sendiri transaksi yang dilakukan oleh perusahaan kami itu sudah ada 26 penerbitan obligasi di semester pertama sampai dengan akhir Juni tahun ini. Dan jumlah yang dikumpulkan secara keseluruhan itu 66 triliun rupiah. Di lain pihak memang kalau kita lihat pasar IPO saham masih relatif sepi ya dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Dan demikian juga untuk transaksi berdasarkan jenis investor, transaksi di ekuitas itu masih didominasi sama transaksi oleh rekan-rekan retail dari investor retail. Jadi memang tahun ini yang ramai masih tahun retail karena tahun yang dinamis ini penuh gejolak. Biasanya banyak pemain retail yang ingin turut serta memanfaatkan volatilitas di market. Sementara kalau untuk institusi memang kita lihat karena aset under management dari perusahaan-perusahaan reksadana masih dalam posisi turun terus selama 3 tahun 4 tahun terakhir ini, memang kita belum melihat pick up dari transaksi yang besar dari pihak mereka. Berarti pertumbuhan ini sebenarnya memang umum terjadi kala krisis gitu kan Pak, semua berlari ke SBN, obligasi, atau memang karena momentum saat ini saja terjadi adanya peningkatan di SBN dan bond? Iya, sebenarnya dua-duanya. Di masa-masa yang seperti tadi Mbak bilang bahwa krisis atau volatility atau apa tadi namanya ketidakpastian, banyak orang mencari kepastian dengan membeli surat utang. Di lain pihak kalau kita lihat juga pertumbuhan growth dari profit di pasar modal kita memang tahun ini cukup minimum, cuma 3%. Jadi banyak yang melihat ini belum terlalu menarik, tapi tetap menarik bagi teman-teman retail untuk melakukan trading ya, jadi jangka pendek saja. Dan kalau dilihat juga pertumbuhan peminat dari SBN ini dari tahun ke tahun sampai dengan paling tidak sampai dengan awal tahun 2025 ini, apakah cukup signifikan Pak? Cukup signifikan, antara lain karena di lain pihak pihak Bank Indonesia juga menurunkan lelang SRBI yang beberapa mungkin setahun atau 2 tahun yang lalu menjadi kayak kompetitor gitu ya untuk pengeluaran obligasi. Dengan mereka mengurangi supply-nya, mau nggak mau mereka menginginkan pendapatan tetap kembali ke obligasi. Jadi memang kita melihat banyak sekali transaksi obligasi di tahun 2025 ini. Oke, sejauh ini Pak, evaluasi terhadap pipeline yang memang sudah dikantongi oleh BRI Dana Reksa Sekuritas seperti apa? Mungkin kita bisa berharap di semester 2 ini ada 3 IPO yang bisa kita kerjakan dan mudah-mudahan bisa ada mungkin sekitar 15-an transaksi obligasi yang masih paling tidak bisa kita kerjakan di semester 2 ini. Jadi seperti saya bilang masih tahun obligasi, masih banyak sekali transaksi obligasi. Oke, boleh kasih bocoran Pak, ini yang akan IPO dari sektor mana dan kira-kira size aset IPO-nya ini sebesar apa? Itu nanti jangan saya sampaikan dulu ya Mbak ya. Kalau sektor mah nggak apa-apa kali Pak. Ya, sektor kita ada sektor manufacturing, ada sektor
industri ekstraksi juga, dan juga ada satu sektor dari related to konsumen. Jadi, tapi ini semua bergantung pada kondisi market, apakah kita bisa melakukan pricing dengan baik atau tidak. Oke, Ya. kalau untuk surat utang ini masih dari sektor-sektor keuangan atau ada sektor-sektor lain juga yang marak diterbitkan, Pak? Banyak dari sektor keuangan, seperti biasa mereka kan setiap tahun melakukan refinancing, tapi juga sektor-sektor lain juga kita lihat juga rame. Jadi overall memang secara umum merata. Merata ya, Iya. baik. Dan bagaimana juga arahan Bapak nih untuk arah pengembangan BRI dan Reksa Sekuritas di masa mendatang, paling tidak sampai dengan akhir tahun 2025 ini? Ya, fokus memang karena kami dimiliki secara mayoritas oleh Bank BRI, kami selalu berfokus pada pengembangan retail, karena memang itu core dari Bank BRI sendiri sebagai bank retail terbesar di Indonesia. Kalau kita lihat pemegang aktif aplikasi super app BRI namanya Brimo itu ada 50 juta orang. Sementara pelanggan kami atau investor kami itu baru 400.000, jadi masih luas sekali. Tapi tentunya tanpa melupakan keahlian kami sebagai Danreksa sebagai pialang atau broker yang banyak bergerak di sektor institusi. Sejauh ini Pak, semester 1 sudah berlalu, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi? Tantangan terbesar IPO, ekuitas. Kenapa itu menjadi tantangan terbesar? Karena memang marketnya seperti saya marketnya belum sedang terlalu lesu ya. mendukung ya. Seperti juga cerminan dari kondisi makro saat ini. Itu merupakan yang pertama. Kedua juga melakukan transaksi dari investor institusi untuk di saham-saham di ekuitas. Itu juga masih belum seperti yang kami harapkan. Oke. Karena aset under management mereka juga semakin turun gitu ya. Penurunan ini terjadi per tahun ini atau sebenarnya sudah mulai dirasa dari 2024, Pak? Oh, penurunan udah mungkin 4 tahun berturut-turut ya. Oke, berarti dari COVID. Ya, sejak COVID ya. Jadi mungkin ini persoalan makro yang harus dijawab bersama oleh para pelaku pasar modal. Oke, dan evaluasinya saat ini bagaimana juga gambaran profil investor dari BRI dan Reksa Sekuritas? Ya, kalau kita ngomong investor saham saat ini 65% dari transaksi kami itu berasal dari transaksi retail. Oke, retail. Ya, 65%. Dan dari 65% ini hampir 85% itu dari transaksi online. Oke. Ya, kalau kita ngomong transaksi di perdagangan obligasi atau IPO obligasi, itu hampir semua masih institusi. Oke.